8, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Rumah tahanan negara kelas 1 Makassar mulai digunakan sejak tanggal 1 Agustus 1989. Dibangun di atas tanah seluas 10.120 meter persegi, bangunan rumah tahanan negara kelas 1 Makassar terdiri dari ruang perkantoran dan blok hunian. Dalam pemasarakatan pasti Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Rutan 1 Makassar mempunyai tupoksi yang antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan, pengelolaan rutan, pelayanan terhadap tahanan. Tekad bulat kami telah dimulai dengan pernyataan deklarasi pada tanggal 7 Februari 2020 dengan 3 peningkatan kualitas layanan publik yang meliputi 1. Marasa, yaitu peningkatan penyajian makanan terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan yang ada di Rutan 1 Makassar. Yang kedua, Papurata, yaitu peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan Rutan 1 Makassar yang dahulu mereka kalau sakit baru mendatangi klinik. Dengan Papurata, petugas medis lebih aktif dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap warna dari blok ke blok dan dari kamar ke kamar. Yang ketiga, Marduta, yaitu peningkatan pelayanan penyuluhan baik masalah kehidupan di dalam rutan maupun pembinaan dan lain sebagainya yang dirasa perlu bagi warga binaan. Tadi yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Pemasyarakatan pasti speed up, berprestasi, bersih, melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemasyarakatan. Tanggal 7 Februari 2020, Rutan Kelas 1 Makassar melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pencanangan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kota Makassar, Kepolisian Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Ombudsman, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Wali Kota Makassar. Pencanangan tersebut adalah awal Rutan Kelas 1 Makassar mendukung sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja yang tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang tinggi dan meliputi 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penataan pengawasan SDM. Yang keempat, penguatan pengawasan. Yang kelima, penguatan akuntabilitas. Dan yang terakhir, penguatan peningkatan pelayanan publik. Salam pembaruan, kami pasti Rutan Makassar pasti WBK. Manajemen perubahan sebagai salah satu komponen pemungkin bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsistensi terkait mekanisme kerja, pola pikir mindset, serta budaya kerja kultur set individu pada rumah tahanan negara kelas 1 Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mengawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi yang mampu berkomitmen dalam mendukung dan mensukseskan WBK-WBBM. Sebagai bagian dari proses penguatan pembangunan zona integritas, pimpinan dan seluruh pejabat struktural melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada seluruh petugas agar memahami budaya kerja yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Salam pembaruan pemasyarakatan pasti sebagai salah satu komponen pemungkin. Pokja penataan tata laksana mempunyai tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem
proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah WBK WBBM. Adapun program kerja yang telah dilakukan pada Rumah Tanah Negara kelas 1 Makassar, yaitu 1. Prosedur operasional tetap telah membuat SOP yang merupakan turunan terbitan dari pusat dan telah membuat berbagai SOP inovasi. 2. Telah melakukan pengukuran kinerja melalui e-performance dan pengukuran kinerja secara individu melalui SIMPAK dengan versi yang terbaru. 3. Keterbukaan informasi publik telah menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan. Penerapan keterbukaan informasi publik ini melalui spanduk, banner, website, dan media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutan Makassar bersatu, Rutan Makassar pasti WBK. Saya Popja Manajemen Parutan kelas 1 Makassar. Adapun program kerja manajemen sistem untuk implementasi program pada Rutan kelas 1 Makassar meliputi 1. Membentuk tim penginputan dan pemutaran data tahun 2020 berdasarkan asesmen kebutuhan dan mengevaluasi kinerja tim setiap triwulan untuk implementasi tugas tim triwulan berikutnya. 2. Membentuk tim penilai kinerja berdasarkan asesmen kebutuhan dan melakukan evaluasi kinerja serta melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan ke depan. 3. Membentuk tim satgas kode etik dan melakukan internalisasi publikasi kode etik pegawai serta melakukan coaching dan mentoring secara berkala dan penguatan integritas organisasi pada seluruh petugas Rutan kelas 1 Makassar. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara pada Rutan kelas 1 Makassar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Rutan kelas 1 Makassar maupun memahami regulasi yang telah ditetapkan utamanya di bidang pemasyarakatan. Salam pemasyarakatan, kami pasti. Salah satu area perubahan adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja di lingkungan Rutan kelas 1 Makassar yang diatur dalam 2 indikator, yaitu keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan pimpinan adalah indikator yang menunjukkan bahwa pimpinan dilibatkan pada penyusunan perencanaan dan perubahan yang akan dilakukan untuk kerja. Salam pembaruan, kami pasti. Rutan Makassar pasti WBK. Dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Pokja pengawasan memiliki beberapa target, yaitu 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. 3. Mempertahankan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Demi mewujudkan target tersebut, maka Pokja pengawasan telah melaksanakan beberapa program, yaitu membentuk tim pengendali gratifikasi, menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah atau disebut SPIP, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, menerapkan whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Demikian dari Pokja pengawasan. Salam pembaruan. Salam pembaruan, kami pasti. Saya Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pokja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Program ini mempunyai 3 poin besar. Pertama, meningkatkan kualitas layanan publik agar mudah diakses, cepat, dan jauh dari pungli dan indikasi korupsi. Kedua adalah untuk meningkatkan standar pelayanan menuju kualitas standar internasional. Dan ketiga adalah untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, karena ini merupakan program yang paling utama untuk kawasan bebas dari korupsi ini.
Adapun program yang kita lakukan ada 3, yaitu pertama, penetapan standar pelayanan, kedua, membudayakan pelayanan prima, dan ketiga, melaksanakan penilaian indeks kepuasan. Dengan ini diharap kita dapat melaksanakan pelayanan yang optimal dan maksimal.